Halo guys, kembali lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai basis data itu PDM dan DDL. Dan langsung saja, yang pertama itu PDM. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Ada juga yang mengatakan PDM itu merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai jumlah kolom, di mana kolom tersebut memiliki nama-nama yang unik. Lalu ada simbol-simbol yang terdapat dalam PDM. Itu ada tabel, nama tabel, yaitu tabel yang menyimpan data dalam basis data. Lalu ada relasi. Ini ada ID tabel 1 sama dengan ID FK tabel 2. Itu merupakan relasi antar tabel yang terdiri dari persamaan antara primary key atau kunci primer tabel yang diacu dengan kunci yang menjadi referensi antara acuan tabel lainnya. Selanjutnya ada 3 relasi yang kepada basis data. Yang pertama ada one to one, di mana setiap entitas yang ada pada tabel A berhubungan paling banyak itu sebanyak 1 pada entitas yang ada pada entitas tabel B, itu pun sebaliknya. Lalu ada relasi one to many, yaitu setiap entitas pada tabel entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas yang terdapat dalam tabel entitas B. Tapi setiap entitas yang terdapat di tabel B hanya dapat berhubungan satu entitas dalam tabel entitas A. Lalu yang ketiga itu ada relasi many to many, yaitu setiap entitas pada tabel entitas A dapat berhubungan dengan jumlah yang banyak pada tabel entitas B, begitupun sebaliknya. Lalu berikutnya di sini ada macam-macam dari tipe data. Pertama itu ada varchar atau variable karakter, dimana ini adalah sebuah tipe data pada string yang dapat digunakan untuk menyimpan karakter yang dimana dapat berupa huruf, angka, ataupun karakter spesial. Lalu ada block. Ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data biner seperti gambar, suara, dan lain-lain. Lalu ada text. Ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang berupa teks atau tulisan. Lalu ada enum. Ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai beberapa nilai berbeda berupa string yang dimana setiap nilai tersebut akan dapat dipilih sesuai nilai yang diinginkan. Lalu ada integer. Ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan bulat positif dan negatif. Lalu ada float, di mana ini merupakan sebuah tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif dengan presisi tunggal. Lalu ada double. Ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif. Sama seperti float, namun double memiliki presisi ganda. Dan terakhir ini ada datetime. Ini merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal dan waktu. Nah, di sini saya akan membuat tabel dokter. Ada tabel dokter, tabel rawat, dan tabel pasien. Nah, di tabel dokter ini berisi primary key itu ID dokter. Primary key itu key yang tidak boleh ada 2
Jadi primary key itu harus ada satu di setiap tabel. Di primary key-nya, jadi tabel dokter ada nama dokter dengan tipe data varchar, lalu ada alamat yang tipe data sama, variabel karakter, lalu ada jenis kelamin yang tipe data integer, dan ada keahlian yang tipe data teks. Lalu ada di tabel rawatnya ada primary key ID rawat, foreign key ID dokter, dan foreign key ID pasien. Lalu di sini juga ada kode penyakit dan tipe data integer, kode obat sama dengan tipe data integer. Lalu ada tabel pasien di mana ada primary key ID jurusan, lalu ada nama pasien dan tipe data variabel karakter, ada alamat, jenis kelamin dan tanggal lahir dengan tipe data date atau tanggal. Nah, ini penjelasan mengenai relasinya itu. Dokter itu dapat merawat banyak pasien, lalu pasien juga dapat dirawat banyak kali. Jadi ini relasinya one to many, ini juga relasinya one to many. Berikutnya kita masuk ke DDL atau Data Definition Language. Nah, DDL ini biasanya digunakan untuk membuat atau memodifikasi database atau suatu struktur tabel dan skema yang terdapat dalam MySQL. Di sini ada macam-macam sintaks pada DDL. Pertama ada pembuatan database, itu bentuk umumnya script database disertai dengan nama database yang ingin dibuat. Lalu berikutnya ada pembuatan tabel dengan masukkan ini bentuk umumnya script, lalu nama tabel yang diinginkan, kemudian di sini nama kolom ini dan kolom 1, lalu ini ada jenis kolom 1 ya, disesuaikan dengan yang dibutuhkan, nama kolom 2 yang kolomnya. Lalu yang ketiga ada pembuatan indeks, untuk umumnya script unique index sesuai dengan nama indeks yang ingin dibuat, lalu on dengan nama tabel yang sudah dibuat. Berikutnya pembuatan view, umumnya itu create view, lalu disertai dengan nama kolom 1 dan seterusnya, lalu async statement, kemudian with checkpoint check option. Berikutnya ada menghapus database, bentuk umumnya drop database disertai dengan nama database yang ingin dihapus. Lalu menghapus tabel drop table dengan menyertakan nama tabel yang ingin dihapus. Berikutnya menghapus index dengan drop index, lalu nama index yang ingin dihapus. Terus ada menghapus view, drop view dengan nama view yang ingin dihapus, lalu menambahkan kolom dengan cara alter table, lalu masukkan nama tabelnya, kemudian tambahkan add dan nama kolom, dan juga dimasukkan nama kolom dan jenis kolomnya. Lalu ada mengubah panjang kolom, cara alter table, nama tabel, posisi, masukkan nama kolom dan jenis kolomnya. Selanjutnya untuk menghapus kolom dengan umumnya itu alter tabel dengan masukkan nama tabel, lalu di drop dan masukkan nama kolom dan juga jenis kolom yang ingin dihapus. Oke, langsung saja kita coba ke pembuatan DDL-nya. Tapi sebelumnya pastikan dulu kalian sudah connect ke Apache dan MySQL-nya di SAMPP control panelnya. Kalau sudah connect bisa di menu refresh, lalu kita coba connect ke AMPP dulu. Oke, core
MySQL, lalu itu akan MySQL-nya dulu root. Nah, dari sini kalau dari sini kalian bisa membuat database baru dengan perintah create database dengan nama database yang ingin dibuat. Nah, ini saya coba DB. Nah, sudah berhasil ya. Nah, kalau sudah mencarinya dengan cara show database untuk mana. Nah, di sini dia database yang saya coba buat. Lalu kita coba use test core DB. Nah, sudah ini sudah berubah dari non jadi test.db. Selanjutnya untuk kita membuat tabel yang aktif, tabel nama tabel yang kalian inginkan dibuat. Lalu membuat ini. Nah, ini sudah sukses kalau kita buat ininya tabelnya. Ini itu tabel dokter, terus dikulikannya kejar dia setting kita buat sebagai primary key. Lalu ada nama dengan data variable karakter 30. Lalu namin di data kejar alamat yang data variable karakter. Di sini harian dengan data teks. Nah, di sini jika ingin melihat tabelnya seperti apa, kita bisa masukkan perintah description. Lalu juga dengan masukkan nama tabel tadi. Nah, ini tabelnya sudah jadi. Ya, saya akan melanjutkan buat tabelnya sampai tabel terakhir ya. Nah, ini tabel kedua sudah jadi. Kita coba cek dulu. Sudah. Lalu yang ketiga itu
Oke, sampai kita bisa bertambah. Nah, sudah ya. Ini jadi di sini karena saya lupa untuk menambahkan warranty-nya agar saya bisa menggunakan, jadi di sini kita coba kunci alter table ya. Di alter table rawat, lalu drop, masukkan das yang kita hapus ID terakhir. Nah, kita coba lihat dulu ya, di dokternya hilang ya. Jadi kita hapus ID pasiennya, jadi alter table rawat drop ID pasien. Nah, lihat lagi. Sudah hilang di dokter sama di pasiennya. Berikut selanjutnya, setelah tadi kita sudah mencoba untuk menghapus dari tabel rawat, sekarang kita coba untuk menghapus seluruh tabel rawat itu. Kita drop tabel, lalu masukkan nama tabelnya, koma, dan enter. Nah, sudah berhasil lah kita menghapus tabel rawatnya. Jadi ini dia tampilan dari database. Nah, di sini hanya terlihat buat tabel saja dari awalnya juga, karena tabel rawatnya sudah saya hapus dengan perintah drop tabel raw, drop tabel rawat. Jadi kita coba buat lagi, kita kenaikan nya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan kolom warranty untuk tabel rawat di sini. Karena terus ini status pembahasan, kita cek ya benar, di sini sudah di dokter ditemukan dengan melakukan terjadi pertama. Selanjutnya kita tambahkan kembali ID pasien ke tambahkan lagi tabel ID pasien ke tabel rawatnya, sama seperti tadi alter
Ya, ini sudah selesai, langsung kita klik kembali lewat ya, dan bertambah di sini ada ID pasien dan ID dokternya. Oke, di sini sudah saya terhubung, ada penaltinya di dokter di OMK dan sebagainya. Selanjutnya untuk melihat bagaimana bentuknya, kita ke XAMPP control panel. Lalu di sini ada admin, kita klik ini, kita diarahkan ke yang admin. Nah, di sini kita cari tadi nama database-nya, lalu di sini terlihat tabel-tabelnya ada 3. Berikutnya di sini kita cari more, lalu di file. Nah, ini dia bentukannya sudah terus. Dan pastinya ada tabel dokter, ini ada tabel rawat, lalu ada tabel pasien. Sudah sama seperti desain PDM nya. Oke, berikutnya di sini ada DML, data manipulation language. Tadi kita membahas DDL atau data definition language. Sekarang kita akan membahas data manipulation language atau DML. Data manipulation language merupakan perintah yang berada di SQL yang dapat memanipulasi atau melakukan pengolahan data dalam tabel suatu database. Ini ada semacam sintaks DML, ini ada menu select, milih satu kolom, form, ini ada milih kolom tertentu dengan select, masukkan judul, penulis terbit, from berpilih buku, memilih baris berdasarkan kriteria tertentu, from masukkan tabelnya. Di sini juga ada menu select untuk memilih semua kolom dan diurutkan berdasarkan satu atau 2 kolom. Secara default itu datanya diurutkan menaik dari bawah ke atas. Lalu ada insert di situ, ada update, atau menambahkan data, dan di distinct digunakan untuk nilai yang berbeda. Lalu ada slide itu untuk menentukan pencarian berdasarkan pola tertentu. Lalu ada alias yang untuk memberikan nama lain atau alias pada nama kolom dan nama tabel. Lalu ada ordered by, itu digunakan untuk mengurutkan data. Lalu ada end, ada data akan ditampilkan pada kedua kondisi yang sesuai atau sama. Lalu ada or, di mana data akan ditampilkan jika salah satunya sesuai atau sama. Lalu group by digunakan untuk mengelompokkan data. Lalu ada having untuk menentukan kondisi dari by group. Lalu ada count digunakan untuk menghitung jumlah baris yang terdapat dalam suatu kolom pada tabel. Lalu ada sum untuk menghitung jumlah nilai kolom pada tabel. Yang berikutnya ada ACG digunakan untuk menghitung rata-rata, dan masih banyak lagi. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak, sumbernya saya akan letakkan nanti di deskripsi video ini. Oke, di sini setelah tadi membahas mengenai DDL atau Data Definition Language, sekarang saya akan membahas contoh dari DML, itu Data Manipulation Language. Nah, di sini data dokter kita coba buat opsinya. Insert dokter, lalu value, kemudian ID dokter, karena tadi sudah saya buat sebanyak 4 terapat. Lalu sekarang saya buat ke ID
primary care dokternya yang kelima. Lalu di sini kita masukkan nama ini, lalu jenis kelamin pria, alamatnya di Balong, dan keahliannya dia dokter kulit. Oke, sudah, langsung kita cek caranya. Select bintang from dokter. Nah, ini sudah ada ya data ini dia yang saya bilang tadi. Langsung datanya. Nah, sekarang kita update datanya ini yang salah ini di jenis kelamin ini. Oke, di sini kita lihat di sini tuh masih ada 3 jenis kelamin yang salah. Sekarang saya akan coba untuk memperbaikinya dengan cara update dokter jenis kelamin dengan ini tetap pria dulu. Where itu di mana lokasi yang ingin kita update ini datanya. Di ID dokter. Nah, di dokter ini kita juga harus memasukkan ID dokter yang mana. Di sini kan ada 5 primary care dokter. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini coba saya akan menyebutkan ID dokter yang kedua. Oke, lalu nah, ini sudah soulmate change-nya 1, nomornya 0. Mungkin kita coba cek lagi. Select from dokter. Nah, sudah di sini ilhamnya sudah berubah lainnya jadi pria. Nah, langsung saja saya akan memperbaikinya dulu. Nah, udah ya, mari kita coba cek lagi. Lihat home dokter. Nah, sudah benar ya di sini bintangnya, alamat dan keahliannya. Setelah itu kita langsung ke tabel berikutnya, itu tabel pasien. Oke, ya di sini saya sudah membuat satu contohnya di atas. Berikutnya saya akan menambahkan lagi 2 nama pasiennya itu dengan cara bisa value kedua dengan nama dengan jenis kelamin wanita dengan tanggal lahir 2000 tanggal 1 bulan Januari tahun
Oke, tanggal 13. Lalu kita buat lagi 3 atas nama dengan pasangan pria lahir 2002 bulan 7 tanggal 21. Ya sudah, langsung kita coba jalankan select pasien. Nah, sudah di sini sudah benar. Baik, untuk berikutnya nah kita menambahkan dan mengupdate dari DML ini. Sekarang saya akan mencoba untuk kunci select from, kita pakai di sini saja, dari pasien ready pasien dengan 2. Bisa kita coba query oke. Nah di sini pasien sudah terdelete. Kita coba cek kembali from pasien. Nah ini pemilik data pemilik yang kedua dari pasien terus selesai delete. Ini sisa data 1 dan data ketiga saja. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan PDM, DL dan DML ini. Apabila ada salah kata atau salah mohon maaf. Terima kasih atas waktunya yang diberikan.